Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, tsummas salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, ada satu pertanyaan. Kurang lebih pertanyaannya sebagaimana berikut. Bagaimana hukumnya harta atau barang pemberian yang diberikan karena malu atau karena terpaksa? Kita ambil contoh, berkumpul bersama orang banyak, lalu kemudian datang si A menemui si B. Si A berkata, B, bisa nggak kamu ngasih uang aku 50.000? Akhirnya semua mata mengarahkan pada si B, di mana si B terkenal sebagai orang yang baik, orang yang mungkin salih. Akan tetapi, rupanya si B itu berat hati untuk memberikan 50.000. Tapi karena malu, akhirnya terpaksa memberikannya. Nah, uang 50.000 yang diberikan karena malu atau terpaksa ini, bagaimana hukumnya? Atau contoh-contoh yang lain. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk lebih teliti dan jeli, mari kita simak pemaparan dari para ulama-ulama kita memberikan fatwa terkait dengan hal itu. Memberikan barang atau uang karena dorongan malu. Kalau tidak memberi, akhirnya dipandang seperti apa, dan jika memberi dengan berat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walau akhadha mala ghairihi bil haya. Jika ada seseorang mengambil, menerima harta, barang atau uang dari orang yang lainnya, yang memberikannya itu karena malu, kana lahu hukmul ghasabi, maka hukumnya sama seperti ghasab. Ghasab itu adalah mengambil barang orang tanpa seizin. Mengambil barang orang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan. Faqad qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, man talaba min ghairihi, siapa yang meminta dari orang lain malan berupa harta, uang atau barang, fil mala, di keramaian, fadafa'ahu ilaihi, kemudian orang yang diminta itu memberikan, liba'ithil hayai, agar supaya, kenapa diminta di hadapan banyak orang? Supaya malu. Tentunya yang minta supaya dapat, mintanya di hadapan banyak orang. Kalau tidak memberi, malu. Lam yamlikhu, maka orang yang menerima tidak bisa memilikinya. Artinya tidak halal kepemilikan baginya. Wala yahillul lahu at-tasarrufu fihi, dan dia seumpama 50.000 didapat, ditasarrufkan, dibelanjakan, pembelanjaannya juga tidak sah. Artinya meminta di hadapan banyak orang, lalu seseorang itu memberikan karena malu, itu haram. Apa yang diterima tidak bisa jadi miliknya. Secara syariat tidak bisa jadi miliknya. Hukumnya seperti ghasab. Karena itu ditasarrufkan, dibelanjakan, haram hukumnya. Jika dipakai beli makanan minum, haram. Masuk mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Jika dibelikan pakaian, haram juga, wa malbasuhu haramun. Kalau kita kaitkan dengan satu riwayat di dalam kitab Arba'in Nawawi, fa'anna yustajabulah, kalau dia kemudian berdoa, habis bikin malu orang yang ngasihkan makanan atau barang atau uang itu, lalu kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Dia memanjangkan tangannya ke langit, lalu kemudian berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sementara apa yang dimakan haram, yang diminum haram, dan yang dipakainya haram, fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doanya, mengabulkan doanya. Itu di dalam kitab
Nihayatul Muhtaj. Sekali lagi, haram hukumnya meminta atau menerima barang yang diminta, sedangkan yang memberikan karena ada rasa malu atau keterpaksaan. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kalau tadi di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan qala fil Ihya. Difatwakan di dalam kitab Ihya, lau talaba min ghairihi hibata syai'in fi mala'in. Jika ada seseorang meminta kepada orang lain agar supaya dia menghibahkan barangnya atau uangnya, tapi di tengah kerumunan minan nasi, manusia, fawahabahu minhu, lalu kemudian orang itu memberikannya, istihyaan minhum, tapi orang itu memberi dorongannya karena malu dari banyak orang. Itu. Bagaimana? Di sini dikatakan haruma ma'a'tohu, maka haram apa yang diberikannya itu. Maka yang meminta, yang menerima, haram hukumnya. Nah, oleh karena itu mari kita hati-hati. Menyemangati orang untuk bersodakoh bagus, tapi kalau narget tembak di tempat, jatuhnya seperti ini. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kompak bahwasanya harta, uang atau barang yang diminta, lalu kemudian orang yang dimintai memberikan karena dorongan rasa malu, gengsi, haram hukumnya. Bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita bersama-sama untuk menjaga hal ini. Ini seperti mencuri, ghasab. Hanya saja terang-terangan. Bahkan kalau di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tadi dikatakan walau kana khalian ma'a'tahu haruma. Termasuk seumpama berdua-dua. Mungkin karena sungkan bahasa sekarang. Aduh, kalau enggak ngasih sungkan ini mungkin karena ustadz, karena guru mungkin. Enggak mungkin aku lakukan ngasih. Akhirnya memberinya dengan dorongan malu. Maka yang memberi tidak dapat pahala, yang diberikan haram bagi yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ini semua dari kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.